Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk kelompok yang pertama tampil. Ini kelompok Mojokerto 4. Silahkan. Siapa ketuanya? Saya akan Budiansyah jadi host. Mojokerto 4, ketuanya siapa ya Mojokerto 4? Saya, Bu. Alvan. Baik, Alvan, saya set kamu jadi host supaya bisa share screen tentang proker. Sorry. Bu, yang presentasi saya, tapi untuk yang share screen itu di Hizbul, Bu. Ya udah, kamu set Hizbul jadi host. Hostnya kamu sekarang. Host. Alvan, cara set hostnya diklik nama bagian kanan make a host. Iya, Bu, sebentar, Bu. Apa sudah terlihat? Sudah. Sudah, Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok KKN Kabupaten Mojokerto 4. Yaitu penempatan KKN di dusun di Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari. Bentuk tema dari kita itu tentang pengabdian dan KWU, yaitu mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, dengan mengembangkan ekonomi karena
terdampak pandemi COVID-19. Permasalahan yang kami dapat di lokasi satu tentang kesadaran masyarakat akan COVID-19 di era new normal. Yang kedua yaitu strategi untuk meningkatkan sektor pertanian, sektor perekonomian. Dan yang ketiga strategi menambah income penjualan di Desa Modopuro. Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat terkait COVID-19 di era new normal. Yang kedua, membantu masyarakat Desa Modopuro untuk meningkatkan sektor perekonomian. Dan yang ketiga, menambah pendapatan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Yang kita harapkan dalam penempatan KKN ini adalah untuk meningkatkan perekonomian Desa Modopuro di masa pandemi COVID-19 agar mereka pulih dalam perekonomian. Manfaat dari KKN ini adalah mahasiswa dapat menambah relasi dengan pihak-pihak yang terkait di Desa Modopuro. Dan juga agar mahasiswa menjadi pribadi yang inovatif dan mampu memecahkan masalah perekonomian yang ada di Desa Modopuro. Ya, baik Alvan, Budian menyela sebentar. Jadi di Modopuro ini ada fenomena apa tentang perekonomian di sana yang mau saudara angkat? Coba di pendahuluan tadi, saya kan melihat adanya potensi telur bebek ya, kemudian adanya penggunaan limbah yang sangat mencemari sungai, baik secara kualitas air maupun pencemaran udara, jadi bau. Nah, kemudian program-program apa saja yang real gitu? Mohon disampaikan, Mas Alvan. Ini tidak bisa on cam ya, Mas Alvan ya? Iso. Tolong disampaikan secara detail mengenai program-program real yang akan dilaksanakan selama 4 bulan. Karena 4 bulan itu waktu yang cukup lama ya. Jadi mungkin banyak sekali program yang bisa dilaksanakan. Silakan Mas Alvan. Iya. Potensi yang ada di Desa Modopuro itu terkenal dengan peternakan bebek, peternak lele, ayam, dan produksi usus. Baik itu dari usus bebek maupun usus ayam. Nah, di program kita itu membuat masyarakat mengedukasi agar peternakan yang mereka punya itu bisa maju, tidak hanya menjual bibit, telur maupun yang lain. Karena di program kita itu ada pembuatan pakan lele dan bebek dari usus ayam maupun usus bebek untuk dicampurkan agar pengeluaran untuk pemberian makanan itu tidak terlalu banyak, bisa mengurangi pengeluaran.
Dan dari limbah dari usus ayam dan bebek itu, dan juga kotoran bebek dan limbah rumah tangga, emang di situ terlalu banyak. Dan kami bekerja sama dengan teman-teman dan mendiskusikannya juga, itu dibuat pupuk. Karena melihat daerah sini itu untuk panen banyak juga pertanian, untuk panen padi itu hasilnya tidak maksimal. Karena tergolong tanahnya yang kurang subur dan juga pengairannya tidak pas. Selanjutnya yaitu programnya pembuatan keripik usus ayam beserta memberikan branding terhadap pembuatan usus itu. Dan tidak hanya berbentuk keripik, kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat tentang pembuatan makanan-makanan yang lain yang berbahan dasar usus agar tidak terpaku dalam pembuatan keripik saja. Selanjutnya program tambahan yang kita punya yaitu tentang pembuatan hand sanitizer. Karena di sini ada sedikit yang terkena COVID-19, dan agar melindungi warga untuk agar tidak membeli hand sanitizer, bisa membuat sendiri. Yang kedua yaitu sudah masuk di bulan Ramadan. Program kita di situ ada pembagian takjil sama memasarkan produk-produk yang telah kita branding dan juga keripik usus yang telah dibuat oleh warga, dan juga memberikan bimbingan belajar dan mengaji di Desa Modopuro. Selanjutnya ada kerja bakti dan gotong royong untuk membersihkan desa agar memutus rantai persebaran COVID-19. Itu saja program-program kerja unggulan yang telah kita diskusikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Saudara Alvan. Yang ingin Budian tanyakan dari semua proker yang Saudara buat tadi sudah disetujui anggota ya, tentunya. Sudah disetujui, Bu, dan sudah melalui diskusi bersama untuk membuat program kerja. Baik, kemudian untuk komunikasi dengan desa sendiri, apakah sudah berjalan dengan lancar, Alvan? Untuk komunikasi dengan pihak terkait itu alhamdulillah, Bu, sudah banyak yang bisa masuk ke situ untuk kita mengadakan kegiatan KKN yang tempatan di situ. Warganya sudah welcome, kepala desanya juga. Baik, berarti sudah oke ya. Terima kasih untuk paparan dari Mojokerto 4. Sekarang silahkan Bojonegoro 2. Jadi siapa yang akan share screen? Silahkan dijadikan host. Bojonegoro 2. Yang akan share screen Novianti, Bu. Siap. Oh, aku aja Mel.
Oh, Uwais. Oh, Uwais, oke. Silakan Uwais untuk di-set menjadi host ya. Hizbul Ansor ini Uwais ya? Oh, sudah Uwais. Siap. Silakan Uwais, mari kita saksikan bersama presentasi dari kelompok Bojonegoro 2. Oke, udah kelihatan Bu ya? Sudah. Sudah, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok KKN Unesa Bojonegoro, kelompok 2. Oke, langsung saja di sini kami mengambil judul yakni mewujudkan masyarakat yang tangguh, inovatif, dan berseri melalui kegiatan kemanusiaan dan pengelolaan lingkungan. Bidang kegiatan atau tematik yang kami ambil adalah kemanusiaan. Untuk ketuanya saya sendiri dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Jumlah personil dari kelompok kami ada 15 yang bisa dibaca di sini. Untuk lokasi KKN kami di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Target hasil terbentuknya masyarakat yang tangguh, inovatif, dan peduli lingkungan. Oke, ini nama kelompok kami. Mungkin tidak kami bacakan satu-satu. Langsung saja di pendahuluan. Untuk di Desa Banjarsari sendiri, di Kecamatan Trucuk, secara geografis, Desa Banjarsari ini di daerah perbatasan antara Bojonegoro dan juga Tuban. Jadi di desa itu ada 3 dusun, dan kami juga udah survei ke lokasi bersama dengan Bapak Lurahnya juga. Untuk hasil yang telah kami survei di sana itu mata pencaharian masyarakat di sana kebanyakan adalah petani, penambang pasir, dan juga pedagang sebagian besar. Tapi juga banyak juga yang PNS dan banyak juga UMKM yang dikelola oleh warganya sekitar. Untuk akses jalan di Desa Banjarsari ada 2. Yang pertama kita bisa lewat tambang atau kayak perahu kecil seperti itu. Dan yang kedua kita bisa lewat jalan besar di Pantura Bojonegoro Tuban. Selanjutnya untuk kondisi di Desa Banjarsari sendiri cukup asri dan juga bersih karena banyak sekali karena di daerah perbatasan mungkin ya, jadi banyak sekali pohon-pohon dan juga tanaman-tanaman hias di setiap rumahnya. Untuk kegiatan di sana PKK berjalan setiap rutin di setiap bulan sekali, dan juga untuk kegiatan pemudanya di Karang Tarunanya masih kurang aktif. Jadi kita nanti terjun ke sana akan bekerja sama dengan Karang Tarunanya dengan harapan semoga adanya kami di sana para pemuda Desa Banjarsari menjadi penggerak perubahan di Desa Banjarsari. Untuk masalah yang dihadapi
berdasarkan situasi dan juga survei yang kita lakukan, di sana masih rendah sekali kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Terus juga yang sudah saya sampaikan tadi, kegiatan Karang Tarunanya belum aktif, dan minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemik ini. Dan sedikit informasi yang kami dapat dari Bapak lurahnya di sana bahwa ada sekitar 400-an kasus di sana dan hampir 40 warganya yang meninggal akibat kasus COVID-19 ini. Untuk rencana pemecahan masalah atau program yang akan kami jalankan, apakah boleh ganti, Bu? Ini jadi yang nyampaikan nanti teman saya. Kita gantian di sini. Boleh, silahkan, bebas. Ya, silahkan untuk Saudara Anissa bisa menyampaikan program utama dan program tambahan yang akan kita lakukan di Desa Banjarsari. Kepada Anissa, saya persilakan. Sebelumnya mohon izin mematikan kamera selama presentasi agar jaringan tetap stabil. Jadi seperti yang telah dipaparkan oleh Saudara Uwais di awal, di pendahuluan, bahwa Desa Banjarsari merupakan salah satu desa yang angka COVID-nya dibilang cukup tinggi. Selain itu juga para pemuda Karang Tarunanya masih sulit untuk digerakkan, sehingga program utama kami adalah membersamai para Karang Taruna untuk menciptakan program kemanusiaan dan pengelolaan lingkungan yang membuat Desa Banjarsari semakin asri dan berseri. Kemudian proyek utama kami adalah penyemprotan desinfektan. Ini dilakukan di tempat-tempat umum seperti masjid, musola, balai desa, sekolah, dan tempat yang sering dikunjungi masyarakat. Yang kedua yaitu pembuatan apotek hidup sebagai salah satu upaya dalam mengelola lahan kosong. Karena seperti yang juga dipaparkan di pendahuluan bahwa Desa Banjarsari merupakan salah satu desa yang memiliki lingkungan cukup asri, sehingga dengan adanya tanaman-tanaman yang sudah ada di Desa Banjarsari tersebut, kita melakukan sebuah penanaman apotek hidup agar mengenalkan masyarakat tentang jenis tanaman toga apa saja yang dapat dikembangbiakkan ataupun dijadikan tanaman hias di halaman rumah. Kemudian yang ketiga yaitu membantu jalannya lomba Desa Berseri. Karena Desa Banjarsari merupakan salah satu desa yang sudah mengikuti lomba Desa Berseri tingkat kabupaten. Jadi kita juga mendukung program desa tersebut dengan melakukan kerja bakti agar mempersiapkan diri menghadapi lomba tingkat kabupaten tersebut. Selanjutnya yaitu tentang sosialisasi COVID. Karena angka COVID untuk saat ini masih terbilang belum menurun secara signifikan, jadi kita dari kelompok KKN juga menyelenggarakan sosialisasi COVID berupa pembagian masker, kemudian penyebaran pamflet terkait gaya hidup sehat, sampai dengan pembudayaan upaya cuci tangan yang baik dan benar. Selanjutnya, berupa edukasi dengan melakukan atau menciptakan sebuah taman baca. Jadi ketika program KKN ini akan mulai berjalan, kita melakukan open donasi berupa buku, APD, ataupun bentuk barang yang lainnya, agar nanti di akhir KKN kita sumbangkan apa yang telah kita dapatkan untuk menjadi sebuah peninggalan yang menjadi kenang-kenangan bagi kita untuk Desa Banjarsari. Kemudian mengajar non-formal, karena sistem pembelajaran sekolah masih berupa daring untuk saat ini, jadi kita melakukan sebuah kegiatan pendampingan belajar kepada anak-anak dalam melakukan sekolah online. Kemudian selain juga mengajar tentang akademik, kita juga mengajarkan tentang TPQ. Mengaji merupakan salah satu sarana anak-anak untuk mempelajari tentang Al-Quran. Sehingga pengetahuan yang didapatkan tidak hanya tentang pengetahuan umum, tapi juga tentang pengetahuan religi. Selain itu, ada edukasi berupa menonton film edukasi. Karena mungkin beberapa anak memiliki kepribadian yang tidak suka belajar hanya dengan melalui kata-kata, sehingga kita menyajikan edukasi melalui sebuah visual atau yang biasa disebut dengan sinematerapi. Ke bawah lagi.
bersih-bersih desa ini merupakan salah satu mungkin kegiatan yang umum dilakukan dalam program KKN, jadi kita juga melaksanakan untuk menunjang pengelolaan lingkungan yang bersih. Bersih desa yang dibantu dengan warga desa merupakan salah satu cara untuk membaurkan diri dengan warga sekitar sekaligus menciptakan desa yang berseri. Kemudian melakukan pendampingan posyandu, kita bekerja sama dengan salah satu lembaga kesehatan terdekat untuk melakukan pendampingan terhadap posyandu karena sistem posyandu di Desa Banjarsari masih menggunakan sistem satu pintu ke pintu yang lainnya. Selanjutnya yaitu kegiatan hidup sehat. Kegiatan hidup sehat ini dilakukan dengan senam sehat ataupun jalan sehat agar imun tetap kuat, terutama dalam menghadapi kebosanan di era pandemi seperti ini. Selanjutnya yaitu Sanggar Kreativitas, diperuntukkan bagi anak-anak desa Banjarsari yang memiliki beberapa keterampilan yang mungkin dapat dikelola oleh Karang Taruna di sana, agar mereka tersalurkan bakat dan minatnya masing-masing. Selanjutnya yaitu pembuatan pelang jalan untuk menata tata ruang desa supaya rapi dan mempermudah petunjuk jalan yang ada di sana. Kemudian karena KKN kita juga bertepatan dengan hari puasa, kita melakukan sebuah pondok kilat atau pesantren kilat dengan output nantinya kita juga mengadakan sebuah lomba azan, lomba hafalan surat pendek, dan lomba kaligrafi yang dapat bermanfaat selama bulan Ramadan. Kemudian selain program utama yang telah dipaparkan, ada juga program tambahan dalam bidang kewirausahaan, yaitu salah satunya adalah pembuatan anyaman oleh ibu-ibu PKK di sana. Pembuatan manisan labu atau pepaya, kemudian selain itu juga sosialisasi pengelolaan atau pengemasan UMKM, karena di sana warganya secara garis besar atau secara keseluruhan memiliki berbagai UMKM yang dijalankan sehingga kita membantu bagaimana pengemasan itu menjadi lebih menarik selain hanya berjualan dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian setelah hari raya kita melakukan halal bihalal dengan pihak pemerintah desa ataupun warga sekitar. Kemudian di akhir acara atau mendekati penutupan KKN, kita melaksanakan lomba dengan warga sekitar sebagai salah satu bentuk refresh selama kegiatan KKN kita. Ini adalah rencana operasional kegiatan kita yang kurang lebih dilaksanakan selama 16 minggu, terhitung mulai dari minggu ini sebagai minggu ke-1, kemudian minggu depan sebagai minggu kedua, dan pembukaan akan kita lakukan di minggu depan, minggu kedua pada hari Sabtu. Baik, terima kasih paparannya untuk kelompok Bojonegoro 2. Program kerjanya sudah tertata rapi. Kemudian yang perlu Budian cek adalah bagaimana komunikasi dengan pihak desa, apakah pihak desa sudah mengizinkan mahasiswa UNESA untuk KKN di desa tujuan. Mungkin bisa dijawab Mas Uwais. Ya. Izin menjawab dari pertanyaan Budian, sebelumnya mohon maaf sekali karena ini di Bojonegoro sedang hujan dan juga banyak petir, jadi kalau putus-putus atau ada suara yang kurang berkenan, sebelumnya kami mohon maaf pada seluruh teman-teman dan juga Budian. Langsung saja menjawab pertanyaan dari Budian. Alhamdulillah sejak insya Allah hari Sabtu hari Sabtu kemarin, di minggu kemarin kami sudah masuk ke desa. Kita udah survei beberapa desa dan kita dengan desa yang cocok yakni Banjarsari. Kita masuk ke Bapak Lurahnya dan mungkin program kerja yang kami susun ini sebagian besar juga karena terlibatnya pemerintahan desa yang memberikan saran dan juga komunikasi dari kami juga. Jadi untuk izin insya Allah sudah aman. Baik, terima kasih kelompok Bojonegoro 2. Sudah bagus. Selanjutnya kita ke Aceh. Silakan Aceh, siapa yang mau presentasi? Supaya di-set menjadi host.
saya, Bu. Baik, silakan host untuk mengeset Risa Nursabila untuk menjadi host. Sudah, Bu ya? Baik, apa sudah terlihat? Sudah, Risa. Jadi saya dari kelompok Aceh Besar 1. Kita di sini mengambil tema bidang kegiatan yaitu proyek dan kemanusiaan. Ketuanya sebagai saya sendiri dari program studi S1 Desain Komunikasi Visual. Kelompok kita di sini hanya 2 orang, saya dan teman saya. Lokasi kegiatan yang kita ambil yaitu Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Selawah di Kabupaten Aceh Besar. Target hasil yang akan kita ambil yaitu masyarakat Lamtamot paham akan pentingnya menangani kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ya, ini ada anggotanya, saya sebagai ketua dan Usariska sebagai anggota. Lanjut ke analisis situasi. Jadi kita mengambil Desa Lamtamot, yaitu suatu desa yang berada di kawasan Kabupaten Aceh Besar, yaitu Kecamatan Lembah Selawah. Ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama dengan Bapak Surya Effendi. Desa ini memiliki dari 456 kepala keluarga dan terdiri dari 12 desa, salah satunya yaitu Desa Lamtamot. Kondisi geografis di Desa Lamtamot yaitu hujan curah normal, memiliki ketinggian 111 dpl dari permukaan laut. Desa Lamtamot memiliki potensi dalam hal perkebunan. Jadi di desa sana itu memang masih hutan, masih memang perkebunan pohon-pohon juga banyak. Jadi berarti di mana masih banyak lahan kosong yang belum terorganisir dengan baik dan untuk dijadikan lahan perkebunan. Desa Lamtamot juga memiliki perkembangan dari segi pembangunannya, di mana jalan yang harus dilalui untuk menempuh desa ini sudah layak untuk dilalui. Dan juga infrastruktur bangunan seperti rumah, kantor desa sudah layak untuk ditinggal atau dipakai. Jadi terkait dengan tema yang kita ambil, penduduk Desa Lamtamot itu masih belum paham betul terkait COVID-19, sehingga banyak penduduk yang masih menyepelekan virus ini dan masih aktif dalam kegiatan sehari-hari tanpa menerapkan protokol kesehatan. Lanjut ke masalah yang harus dihadapi. Berdasarkan analisis yang kita dapat, yang kita udah survei ke desanya, kita mengambil tema bidang kemanusiaan yaitu minimnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang bahaya COVID-19, kurangnya perlengkapan pelindung diri seperti masker, sabun cuci tangan, dan disinfektan. Minimnya keseriusan dalam menangani COVID-19 dan dengan terbatasnya peralatan yang ada. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan dalam bidang ekonomi. Terakhir, masyarakat yang tangguh dan aktif dalam kegiatan gotong royong bersama. Masalah pemecahan masalah yang kita runding yaitu pemasangan banner, pamflet, dan poster terkait COVID-19 yang mencakup bahaya, gejala, pencegahan, dan penanganan. Penyuluhan tentang penggunaan alat kesehatan untuk mencegah tertularnya COVID-19.
Kemudian penyuluhan tentang cara membuat disinfektan dan sabun kertas sendiri secara sederhana. Pembuatan tempat cuci tangan untuk tempat umum supaya masyarakat lebih serius menghadapi COVID-19. Membantu masyarakat sekitar perawatan tempat yang dapat digunakan sebagai potensi desa. Kita juga pembuatan website desa agar Desa Lantamor itu lebih dikenal oleh masyarakat luas. Lanjut, 28 Maret kita observasi lagi tempat yang dapat digunakan sebagai potensi desa. Lanjut ke perancangan rencana pengelolaan dan perawatan tempat yang dapat digunakan sebagai potensi desa. Pada minggu keempat, 4 April, pemasangan banner, poster, dan pamflet. Minggu selanjutnya, 11 April, kita akan melakukan gotong royong. Ini sudah karena memasuki bulan Ramadan, jadi kita akan mengajak warga Lantamor untuk bersih-bersih menyambut bulan suci Ramadan. Minggu selanjutnya kita mengadakan TPA untuk meningkatkan anak-anak belajar selama bulan Ramadan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya yaitu kerja bakti, mengadakan kegiatan kesenian seperti pembuatan bros atau gantungan kunci dari kain bekas, melukis, dan lain-lain. Pada 2 Mei kita mengadakan TPA lagi, jadi kita pada bulan puasa itu kita melakukan programnya secara selang-seling dengan adanya TPA, terus ada kerja bakti, terus ada TPA lagi begitu. Pada 9 Mei kita mengadakan kegiatan kesenian. Jadi ya seperti saya katakan tadi, kalau kita itu mengadakannya secara seling-seling gitu biar anak-anak tidak merasa bosan. Dilanjutkan dengan gotong royong dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Terus juga kita akan, karena ini bulan suci Ramadan, kita akan bukber bersama pada hari terakhir puasa serta bagi-bagi takjil. Minggu 16 Mei kita senam pagi, keliling kampung, silaturahmi dalam menyambut Idul Fitri. Pada 23 Mei kita pembuatan pelang jalan. Minggu pada Mei 2021 itu kita senam pagi lagi, mengadakan kegiatan kesenian. Lanjut kita 30 Mei senam pagi TPA, pengecekan desa, tanaman pohon. Jadi pada terakhir program KKN kita akan mengadakan persiapan lomba. Dan minggu selanjutnya ada pembagian hadiah, penyerahan dan kenang-kenangan, dan dilanjutkan dengan penutupan KKN dan pamitan pada kepala desa. Baik, sudah Bu. Baik, terima kasih Risa atas paparannya. Program-programnya sangat menarik. Kemudian konfirmasi untuk pihak desa sudah oke ya Risa? Iya sudah Bu, sudah aman. Apakah Usra juga bergabung di grup ini sekarang? Iya Bu. Oh iya. Tidak apa-apa KKN berdua, yang penting program-programnya bisa terlaksana dengan baik, tidak terlalu berat juga. Kemudian nanti logbooknya itu diisi setelah melaksanakan kegiatan. Nah, selanjutnya silahkan kelompok Mojokerto 3 untuk mempresentasikan proposalnya. Silahkan. Siapa yang akan jadi kelompoknya? Ya.
sudah terlihat, Bu, teman-teman? Apa sudah terlihat? Sudah. Oh. Sudah. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari KKN Mojokerto kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proposal kegiatan selama kita KKN. Jadi lokasi yang akan kita tuju sebagai lokasi untuk KKN yaitu di Desa Baureno, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dan kami KKN Mojokerto kelompok 3 memilih program kegiatan yaitu pelayanan sosial. Anggota kami termasuk saya sendiri yaitu ada 14 orang. Bisa dilihat di sini. Tidak akan saya sebutkan satu-satu karena akan memakan waktu. Langsung menuju analisis situasi. Jadi sebelum melaksanakan KKN, tentu pasti kita akan melakukan survei dan analisis dari desa yang akan kita tuju sebagai lokasi untuk KKN. Jadi kami KKN UNESA Kabupaten Mojokerto kelompok 3 akan melakukan kegiatan di Desa Baureno, Kecamatan Jatirejo. Nah, menurut survei kami, di desa tersebut itu mayoritas masyarakatnya itu bermata pencaharian sebagai petani, pekerja konstruksi, pedagang, dan juga sopir. Ya, tidak menutup kemungkinan ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mungkin belum kami ketahui dari Desa Baureno. Nah, Desa Baureno sendiri itu termasuk kategori tertinggal. Mengapa kategori tertinggal? Karena di sini kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Kemudian ada akses pendidikan yang harus masih menempuh jarak cukup jauh untuk menempuh ke sekolahnya itu sendiri. Dan pemerataan fasilitas yang kurang. Nah, ini yang menjadikan Desa Baureno masuk dalam kategori tertinggal menurut kelompok kami. Sehingga diperlukan program yang mendorong dan menghasilkan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kondisi Desa Baureno. Kelompok KKN kami akan menjalankan program pengabdian masyarakat sebagai bentuk partisipasi kami dengan adanya permasalahan yang terjadi di Desa Baureno tadi yang sudah saya paparkan sebelumnya. Kami memiliki program utama yaitu pemberdayaan masyarakat dan juga pengembangan lingkungan. Sehingga dengan adanya dua program utama tersebut, kami harap akan dapat menjadi solusi dalam masyarakat untuk lebih memperhatikan pemberdayaan dan pengembangan lingkungan. Masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, menurut survei dari kelompok kami menganalisis kondisi Desa Baureno beserta masyarakatnya, sehingga kami menarik kesimpulan, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik, yaitu mengenai lingkungan yang gersang dan kebersihan lingkungan yang kurang diperhatikan masyarakat, sehingga diperlukan pemberdayaan, dan juga terdapat keluhan dari orang tua mengenai kondisi yang seperti saat ini, yaitu pembelajaran daring, sehingga orang tua itu mengalami kesulitan karena harus mendampingi anak-anak mereka untuk belajar. Karena kadang kebanyakan orang tua pasti ada yang bekerja, ada juga yang sibuk mengurus rumah tangga, sehingga anak-anak itu bingung harus bertanya kepada siapa, harus minta ajari ke siapa untuk pelajaran yang didapat dari online itu tadi. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, maka ada 5 permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Baureno tadi. Yang pertama yaitu kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, kurangnya perhatian masyarakat Desa Baureno terhadap kebersihan lingkungan. Ini yang paling parah sih. Kemudian yang ketiga, adanya keluhan mengenai permasalahan bimbingan belajar yang dilakukan secara daring.
Keempat, ada kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penularan virus dan penyakit. Yang kelima dan yang terakhir yaitu kurangnya inovasi dalam pengembangan produk hasil usaha milik masyarakat Desa Baurenom. Nah, rencana pemecahan masalah yang akan kami rencanakan untuk dilaksanakan di Desa Baurenom itu ada dua, yaitu ada program utama dan program tambahan. Program utama terdiri dari pengembangan lingkungan. Nah, ditinjau dari kondisi Baurenom tadi yang telah kami analisis, itu tempatnya itu bisa disimpulkan masih gersam dan masih kurang untuk dilakukan penghijauan. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya itu karena adanya pembangunan akses jalan, pengerukan lahan, dan pembangunan pabrik-pabrik besar, sehingga perlu adanya pelestarian dan pengembangan lingkungan. Kemudian ada pemberdayaan usaha milik Desa Baurenom. Masyarakat Desa Baurenom sendiri memiliki beberapa usaha yang saya rasa dapat mendukung berkembangnya sektor perekonomian masyarakat. Tapi masih diperlukan sedikit inovasi, peningkatan mutu penjualan, dan penentuan sasaran penjualan supaya menghasilkan pendapatan yang lebih maksimal. Kemudian berikutnya ada pemberdayaan masyarakat. Banyak penduduk di Desa Baurenom menjadikan masyarakatnya itu harus produktif, sehingga tidak hanya berpaku pada mata pencahariannya sehari-hari seperti menjadi petani atau mungkin bekerja di konstruksi. Jadi kami berencana untuk di sela-sela pekerjaannya atau mungkin anak-anaknya yang masih muda mungkin masih belum dapat kerja itu lebih produktif lagi dengan adanya beberapa kegiatan yang menunjang nantinya ekonomi dari masyarakat sekitar sendiri. Untuk program tambahnya sendiri ada pengelolaan pojok baca. Minat baca pada anak-anak itu kian hari semakin menurun karena tergantikannya buku dengan smartphone atau mungkin laptop. Nah, maka kami berencana untuk mengadakan pojok baca atau kegiatan yang berhubungan dengan membaca, menulis, dan berhitung untuk membantu pemberian materi tambahan yang belum diperoleh saat pembelajaran daring seperti sekarang ini. Kemudian berikutnya ada peningkatan edukasi masyarakat. Nah, masyarakat ini sangat perlu untuk diedukasi mengenai kesehatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan hidup. Ada pengenalan tanaman manfaat. Ini yang paling bermanfaat menurut saya. Karena penanaman bibit yang memberikan manfaat itu pada masyarakat dapat dilakukan dengan mengedukasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Kemudian kita menjalankan penanamannya. Nah, penanaman ini kami harap juga dapat menjadikan masyarakat mendapatkan pundi-pundi rupiah selain dari pekerjaan utama mereka. Yang terakhir ada masyarakat sehat. Nah, kegiatan ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker saat keluar rumah, dan pemasangan tempat cuci tangan di setiap rumah-rumah. Dan ini ada rencana pelaksanaan kegiatan kami selama beberapa bulan ke depan. Ada kerja bakti, ada sosialisasi, dan ada juga penataan perpustakaan untuk pojok baca. Kemudian ada bimbingan belajar ini. Ada bimbingan belajar juga. Yang pasti yang sering-sering akan kami laksanakan di sana yaitu mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk peduli dan untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya, terutama dengan kerja bakti itu tadi. Dan juga menanam bibit-bibit tanaman yang sekiranya
bisa untuk meningkatkan penghijauan di daerah Desa Bau-Reno tersebut. Nah, di acara kami juga ada pengumpulan untuk bank sampah, kemudian pembuatan papan nama yang akan untuk digunakan petunjuk jalan di sekitar Desa Bau-Reno. Baik, masukan untuk Mas Anggi. Ya, Bu. Mas, ini tadi kan sudah ada pengelolaan bank sampah ya. Alangkah lebih baiknya kalau mungkin nanti toknya berhubungan dengan toga atau tanaman obat keluarga ya. Misalnya akan lahan kosong atau bisa menggunakan polybag di lahan sempit. Nah, karena kan sekarang eranya new normal. Kemudian bisa menjadi penggerak pangan keluarga ibu-ibu PKK-nya. Nah, nanti dinamakan itu saja. Jadi nanti diajari bagaimana menyemai benih, kemudian menanam hingga panen. Karena kan durasi penanaman misalnya cabai dan lain-lain itu 3 bulan sudah bisa berbuah dan bisa dipanen. Atau mungkin yang mau cepat ya kangkung, kemudian sawi itu lebih cepat masa panennya. Nah, mungkin itu juga menjadi program-program yang bisa disisipkan karena benih sawi dan benih kangkung itu juga murah. Jadi ini untuk semua kelompok saja ya. Untuk ketahanan pangan keluarga itu juga penting. Daripada membeli kan lebih baik memanfaatkan lahan kosong bisa ditanam di polybag seperti itu. Ini hanya masukan saja. Ya, Bu. Sudah, Bu, itu saja yang sampaikan. Baik, terima kasih Mas Anggi sebagai Ketua Kelompok Mojokerto 3. Terima kasih kepada kelompok Mojokerto 4, kemudian Aceh Besar, dan Bojonegoro 2. Semua prokernya sudah tertata rapi. Alhamdulillah kelompok bimbingan saya lancar dalam berkomunikasi dengan pihak desa, berkoordinasi dengan antar teman kelompoknya, alhamdulillah lancar. Nah, untuk selanjutnya, proposal ini nanti silakan dikirim ke grup WhatsApp, lalu akan saya tanda tangani, jangan lupa ketua juga tanda tangan, lalu nanti diunggah di SIM KKN. Nah, ini nanti recording dari video Penlet 2 akan kemudian unggah di Google Classroom kita, di KKN, nanti bisa saudara kirim ke email UNESA, KKN UNESA. Selanjutnya, mari kita melakukan sesi foto bersama. Oh ya, jadi nanti selama KKN berlangsung apabila ada problem-problem di desa, kemudian ada kesulitan-kesulitan, silahkan kita menggunakan grup WhatsApp untuk terus berkomunikasi tentang keberlangsungan proker yang saudara rencanakan. Silahkan untuk pengambilan gambar. Mohon untuk menyalakan kameranya sebentar saja. Mungkin yang dari Bojonegoro agak terkendala sinyal karena memang kondisi cuaca sedang tidak baik.
Sementara yang muncul di layar saya Anggi, Andre, Dia, sama Amelia, Damara. Yang lainnya mungkin masih ini ya, atau sinyal saya memang sedang terkendala ini karena Surabaya hujan deras. Mungkin sinyal ibu. Iya, iya. Atau mungkin bisa minta tolong untuk di print screen di laptopnya siapa begitu? Mungkin Anggi? Oh iya Bu, siap Bu. Ya, silakan dihitung. Ya. 1, 2, 3. Bentar, yang samping belum. 1, 2. Belum saya pasti. Oke, 1, 2, 3. Sudah Bu. Baik, terima kasih semuanya. Kita sampai ketemu lagi nanti saat pemberangkatan. Kemudian hari ini selesaikan tugasnya. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Terima kasih Dian. Bu. Iya.